Awad Al-Baghdadi, yang beliau punya nama kecil itu Syekh Salahuddin bin Awad Al-Baghdadi. Dalam literasi beberapa sumber yang didapat, beliau ini asalnya dari Baghdad, Irak, masih keturunan daripada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikatakan dalam literasi itu, sejarah itu, manakibnya itu, beliau lahir sekitar tahun 1700-an. Beliau lahir sekitar 1700-an. Tapi ini menjadi maaf menjadi sedikit kerancuan. Ketika di dalam sejarahnya itu, ketika usia 10 tahun beliau hijrah dari negeri Baghdad, Irak ke Pulau Jawa untuk dikatakan untuk berburu kepada Syekh Maulana Maghribi. Ini sangat rancun. Kenapa? Kalau 1700 beliau lahir, kemudian beliau dikatakan berburu kepada Syekh Maulana Maghribi. Seluruh Syekh Maulana Maghribi yang merupakan wali songo pertama. Jadi wali songo itu, wali songo itu sebuah organisasi 9 wali yang memiliki periode generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, Syekh Maulana Maghribi masuk pada pasaran wali songo urutan yang pertama yang dikirim oleh dinasti Turki Al-Utsmani. Salah satunya Syekh Maulana Maghribi, kemudian ada Syekh Maulana Malik Israel yang ada di Gunung Santri, Banten, dan ada 9 wali. Nah, kalau seandainya beliau dikatakan lahir tahun 1700, wallahu a'lam bishawab, berburu kepada Syekh Maulana Maghribi, sangat jauh perbedaannya 300 tahun. Syekh Maulana Maghribi yang paling tua itu Syekh Maulana Maghribi yang ada di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Itu paling tua, 1300-an, nggak mungkin jaraknya. Sedangkan dikatakan beliau ini lahir 1700, wafat tahun 1778, 78 tahun, jarak ke Syekh Maulana Maghribi 200 tahun. Janggal. Tapi tetap wallahu a'lam bishawab. Kita harus yakin beliau wali min auliyaillah. Mungkin ketemunya dalam hal batin, di alam barzakh ketemunya. Harus diyakinkan seperti itu. Karena kenapa? Al-madad ala qadril mashhad. Pertolongan Allah dengan keberkahan mereka para wali itu ala qadril mashhad, tergantung keyakinan kita terhadap mereka. Kalau kita nggak yakin, nggak dapat madad. Kalau kita nggak yakin, nggak dapat barokah. Singkat cerita, 10 tahun beliau hijrah dari Baghdad ke kota Jawa untuk berburu, katakanlah kepada Syekh Maulana Maghribi. Berburu sampai 20 tahun. Berarti kalau beliau hijrah 10 tahun, berarti saat itu beliau usia 30 tahun. Dikasih mandat. Ini dulu nih, padepokan tempat beliau ngajar. Padepokan para santri. Beliau dikasih mandat oleh gurunya Syekh Maulana Maghribi untuk mengirim surat kepada Sunan Gunung Jati. Nah, kalau dirancu lagi, Sunan Gunung Jati lahir tahun 1448, wafat tahun 1568. Tidak ketemu 200 tahun. Di tengah perjalanan, beliau lewat pinggiran pantai itu. Pinggiran pantai membawa apa? Buntelan yang isinya kitab Al-Quran dan surat. Ternyata ketika beliau lagi istirahat di sebuah pohon, istirahat tidur, beliau sudah diikutin oleh 5 orang perompak. Kalau di darat perampok namanya, kalau di laut namanya perompak. Dilihat pakai istirahat tuh, nyender di pohon. Wah, ini orang mukanya beda, hidungnya mancung. Kalau kita mancungnya bukan ke depannya, ke dalam. Ya kan, hidungnya mancung. Ya kan, bawa buntalan. Wah, saudagar kaya nih. Buntalannya harta. Disamperin. Maaf, dibunuh beliau. Dibunuh. Pas dibunuh diambil buntalan, pas dibuka, Allah, isinya cuma Al-Quran dan surat. Kecewa. Pas kecewa tuh jenazah ditinggal begitu aja. Ketika jenazah ditinggal, 3 hari 3 malam itu jenazah ditinggal, ada sebuah kejanggalan. Sebuah kapal pedagang dari Madura pengen ke Batavia, Jakarta. Itu angin hembusnya ke barat. Tapi ini kapal bergerak ke selatan sampai ke pinggir pantai. Ada apa? Nah, kodanya ngelihat, di pinggir pantai ada cahaya.
Cahaya apa yang dideketin? Oh, katanya cahayanya ini berasal dari tubuh Syekh Maulana Samsudin. Lalu ala Muhammad. Makanya beliau dari Salahuddin diganti dijuluki namanya Samsudin karena sang matahari yang bersinar. Jangan pada lihat aktif kok, ya kan? Jibril Aulia Tanjilur, iya pada Ahmad ya. Oke, terusin. Nggak mandi. Ya, apa artinya? Insya Allah wanginya wangi barokah. Apa mandi tadi? Dideketin, akhirnya dikubur. Dikubur nih, ini tinggal keterangan. Dikubur, lanjutin deh perjalanan. Kalian kemana tadi? Ke Batavia. Jarak dari sini mau ke Batavia itu ditempuh oleh kapal. Itu 1, 2, 3 hari. Tapi ada kejanggalan bukti karomahnya beliau. Jarak yang ditempuh cuma 1 jam. Dan satu lagi kejanggalan, sampai Batavia itu keuntungan dagang hasil dagang yang cuma 2-3 kali, tapi sampai mendapat keuntungan 700 kali. Renung nakodanya, balik diajak tuh anak buah balik kemari bawa material bangunan. Pas mau dibangun, direnovasi, bingung. Karena dulu jarak ini sama pantai cuma 3 meter. Jarak makan sama pantai cuma 3 meter. Bingung, karena ada air tawar buat ngolahnya. Salah satu anak buahnya iseng duduk di tempat awal Syekh Maulana Samsudin ini biasanya ditemuin. Nanti duduk iseng kayak anak kecil. Anak kecil kalau di pantai ngapain? Korek-korek pasir. Korek pasir, muncrat air. Air rasanya tawar. Nanti air itu airnya diolah untuk merenovasi bangunan dan air dari sumber itu sekarang dari sumber utama. Segala macam air